Swastiastu. Om Wignam Astu Namo Sidam. Para pemirsa umat Hindu yang berbahagia dimanapun berada, kali ini kita berjumpa kembali dalam channel IGA Suryani. Saya mohon nanti kepada para pemirsa atau umat Hindu dimanapun berada, khususnya generasi muda, kaum milenial, atau disebut juga generasi X maupun generasi Z, mengikuti dan mewacana saya kali ini. Sekali lagi, jangan lupa mensubscriber dari channel saya ini. Baik umat Hindu yang saya hormati, para pemirsa dimanapun berada, kali ini saya akan menyampaikan tentang keberadaan agama Hindu di Bali, ditinjau dari konsep Tantrayana. Seperti apa yang kita ketahui bersama, kalau Tantrayana bila dikaji dari makna katanya, Tantrayana, tan itu berarti kekuatan atau disebut juga kesaktian, begitu. Tranya berarti tradisi. Kemudian yananya berarti ajaran, begitu. Dari konsep yang saya temukan, Tantrayana berarti ajaran yang sudah mentradisi, atau sakti itu merupakan bagian dari ajaran Tantrayana itu. Umat Hindu Dharma, khususnya kaum muda Hindu, generasi milenial, generasi X maupun generasi Z, memang sudah seharusnya mengetahui, memahami. Saya ajak ini terutama Anda yang belum memahami sekali tentang Hindu di Bali ini. Mari kita bersama-sama untuk memahami lebih jauh lagi apa sebenarnya konsep ruang lingkup daripada Tantrayana ini, begitu. Dari sejarah yang saya temukan, Tantrayana itu sebenarnya pertama kali dianut oleh bangsa Dravida di India. Pada waktu itu bangsa Arya belum datang ke India. Kemudian juga kebudayaan Hindu di lembah Sungai Sindhu belum juga ditemukan, termasuk Caturveda belum muncul juga. Nah, kemudian yang mengadakan pemujaan Tantra pertama kali ini, dari sejarah yang saya baca, adalah bangsa Dravida. Beliau memuja Dewi yang diartikan sebagai suatu kemakmuran atau kesuburan. Bila kita lihat kemudian di Caturveda, khususnya di Samaveda itu disebutkan di sana ada konsep kemakmuran, energi disebut, atau kekuatan alam semesta disebut. Itulah kalau kita kaitkan apa yang ada di Veda, itulah disebut dengan sakti. Sakti kekuatan yang bersumber dari dewa, begitu. Yang disebut dengan Dewi, begitu. Dewi simbol kemakmuran, simbol sakti.
Nah, kemudian selanjutnya mengenai pemahaman Tantrayana yang disebut dengan Dewi, ini kemudian di dalam Prahaspati Tattwa ada disebutkan juga Dewi yang berarti yang aktif, dalam artian energik begitu, yang melahirkan suatu kekuatan atau kemakmuran. Kemudian juga disebutkan ia yang bekerja keras, ia yang rajin bekerja, rajin belajar begitu. Kemudian khususnya di sini dalam pemujaan melahirkan suatu tata upacara ritual begitu. Tata cara upacara ritual dalam konsep tantra sering disebut dengan pancema begitu ya. Pancema di sini meliputi atau bagian-bagiannya, yaitu ada disebut dengan matsya, mudra, atau ada juga yang disebut dengan maithuna dan lain sebagainya begitu. Nah, kemudian pancama ini di dalam konsep Siwa Siddhanta, pancama ini dalam konsep Siwa Siddhanta, kemudian lebih dia diarahkan kepada konsep catur marga yang disebut dengan Jnana Marga, Karma Marga, ataupun disebut dengan Bhakti Yoga begitu. Umat Hindu dimanapun berada, para pemirsa atau generasi muda Hindu, kaum milenial, X dan Z, sejak sekarang bagaimana perkembangan Tantrayana ini di Nusantara begitu. Perkembangan Tantrayana di Nusantara ditemukan juga dalam sejarah. Tantrayana ini mempengaruhi ajaran Buddha begitu, sehingga menjadi Buddha penganut Tantra Mahayana begitu, atau Buddha penganut ajaran Tantra begitu, atau disebut dengan apa yang disebut dengan Siwa Buddha, agama Siwa Buddha begitu. Nah, perkembangan selanjutnya dari ajaran dari ajaran sakti ini yang disebut dengan Tantra berpengaruh terhadap ajaran Buddha. Masing-masing kemudian di dalam ajaran Buddha ini ada kelompok aliran yang disebut dengan Mahayana maupun Hinayana. Mahayana di kelompoknya ini dalam mencapai nirwana itu dilakukan dengan jalan bergotong royong, dalam artian saling memberikan motivasi di dalam penganutnya. Maksudnya saling memberikan motivasi untuk mencapai nirwana antara penganut yang satu dengan penganut yang lain. Nah, kemudian kalau Buddha Hinayana dalam mencapai nirwana atau diartikan dalam mencapai kebebasan jiwa, itu dilakukan dengan usaha masing-masing individu begitu. Nah, selanjutnya pengaruh Tantra yang berkembang dalam Buddha menjadi Buddha Tantrayana ini, bukti dari perkembangan Buddha Tantrayana atau Siwa Buddha yang di dalamnya ada penganut Tantrayana. Nah, kemudian juga di Nusantara banyak bukti ditemukan, seperti di Palembang pada abad ke-6 pada masa kerajaan Sriwijaya. Itu di sana sudah ditemukan paham Tantra penganut Buddha Tantrayana. Kemudian pada abad ke-8 di Jawa Tengah, itu dibuktikan
ada penganut Buddha Tantrayana lewat prasasti Kalasan, atau ada prasasti Kalasan itu kemudian dibuktikan dengan adanya Candi Kalasan di Jawa Tengah. Kemudian di sana ada pemujaan terhadap Dewi Tara begitu. Nah, kemudian di Jawa Timur juga ditemukan penganut paham Hindu Siwa Buddha begitu. Pada masa kejayaan Empu Senok begitu, ditemukan di sana paham Hindu Buddha atau Buddha Tantrayana begitu. Di sana ada ditemukan berupa buku yang disebut dengan buku Sanghyang Kamahayanikan begitu. Kemudian dalam sejarah juga saya temukan paham Buddha Tantrayana ini atau Hindu Siwa Buddha ini penganut Raja Kertanegara di Singasari pada masa kerajaan Singasari. Di masa Kertanegara, beliau juga penganut agama Hindu Siwa Buddha begitu. Nah, para pemirsa, umat Hindu, para generasi milenial X maupun Z, begitu perkembangan konsep tantra ataupun praktek tantra dari awal mula sejarahnya di India sampai dengan di Nusantara. Nah, kemudian bagaimana sekarang untuk selanjutnya perkembangannya di Bali? Perkembangannya di Bali, ini yang perlu kita ketahui, khususnya yang tinggal di Bali, terutama Anda kaum muda Hindu, generasi milenial X maupun Z, harus mengetahui ini agama Anda sendiri. Nah, di sini ditemukan konsep Tantrayana beraliran kanan, kemudian ada konsep Tantrayana beraliran kiri begitu. Nah, konsep Tantrayana beraliran kanan itu lebih fokus kepada tantra sastra, yaitu ajaran tantra yang terdapat di sastra begitu. Lebih memfokuskan kepada ajaran filsafat Siwa Siddhanta, meliputi Cetana, Acetana, filsafat Purusa maupun Prakerti. Kemudian juga di samping itu juga didalami filsafat Catur Marga Yoga ini. Catur Marga Yoga sudah dikenal secara umum yang meliputi Karma Marga, Bhakti Marga, Jnana Marga, dan Raja Yoga Marga. Nah, ini konsep tantra yang mengarah ke kanan begitu, dalam artian digerakkan ke hal-hal yang lebih positif. Pengembangannya dapat juga kita ketahui dari kitab Mahanirwana Tantra. Dalam kitab Mahanirwana Tantra, di sana juga ada disebutkan mengenai konsep Pancayadnya. Konsep Pancayadnya juga sudah ada disebutkan di dalam Catur Veda, baik itu Rigveda, Samaveda, Yajurveda maupun Atharva Veda begitu. Nah, kemudian berikutnya Tantra yang beraliran kiri. Kalau di Bali, Tantra yang beraliran kiri ini masih terkontrol begitu pelaksanaannya, masih bisa dikendalikan pelaksanaannya. Seperti misalnya pelaksanaan di Bali Tantra kiri ini.
Dari pengamatan saya, tantra kiri sering juga disebut dengan konsep Bhairava. Ada beberapa umat Hindu di Bali memang masih eksis melaksanakan tradisi ini, seperti upacara ritual yang dilaksanakan di setra atau kuburan begitu. Upacara ritual yang dilaksanakan di setra atau kuburan ini dilaksanakan di sini karena ada keyakinan bahwa setra atau kuburan ini sifatnya suci. Disinilah tempat ilmu yang kekal begitu. Ilmu yang kekal atau ilmu pasti begitu. Nah, apa yang dimaksud dengan ilmu kekal atau ilmu pasti itu? Tidak lain yang dimaksud di sini adalah apa? Kematian begitu. Kematianlah yang dikatakan ilmu yang paling kekal begitu. Yang masih sering dilaksanakan di Bali ini. Di setra kuburan ini. Ya, melaksanakan ritual di tempat ini juga mempunyai tujuan untuk memperoleh penugerahan dari sakti. Kekuatan sakti sumbernya dari Dewa Siwa. Memohon kekuatan atau kesaktian dari Durga dengan melaksanakan beberapa ritual atau di Bali sering disebut dengan ngerehang begitu. Nah, disinilah kemudian sering sekali kalau tidak mengetahui secara lebih jauh mengenai pelaksanaan ini, sering sekali menimbulkan salah persepsi, salah paham begitu. Oleh karena ini perlu kita ketahui lebih jauh mengenai konsep ini. Nah, kemudian juga mengenai konsep Bhairava ini yang dikatakan beraliran kiri juga termasuk di sini persembahan caru, berupa persembahan caru. Caru yang di dalamnya terdiri dari berbagai macam persembahan binatang. Dan konsep tantra ini sampai sekarang memang masih tetap dilakukan oleh umat Hindu di Bali. Tetapi masih dalam tahap terkontrol, terkendalikan begitu. Sehingga bisa berpengaruh positif kepada umat Hindu di Bali begitu. Nah, para pemirsa umat Hindu dimanapun berada, dari apa yang saya sampaikan tadi dapat saya simpulkan biar bisa lebih dipahami, terutama untuk Anda yang muda, kaum muda, generasi milenial, X maupun Z. Dapat saya simpulkan dari apa yang disampaikan tadi tentang tantra ini, bahwa kalau kita lihat pengamatan saya, bahwa pelaksanaan tantrayana ini masih tetap tumbuh subur, berkembang di Bali begitu. Tetap tumbuh subur dan berkembang di Bali. Tantrayana dalam artian mengarah ke yang positif. Kemudian ada tantrayana Bhairava. Kalau tidak terkontrol, dia akan bisa menimbulkan hal-hal yang negatif begitu. Nah, kemudian inti daripada tantrayana yang beraliran kanan, beraliran garis kanan, intinya seperti apa yang sudah saya sebutkan tadi, adalah berpaham pada Siwa Siddhanta. Siwa Siddhanta itu konsepnya mempelajari kesadaran cetana dan acetana, filsafat badan halus dan badan kasar, atau purusa dan prakerti,
kemudian juga mengajak kita juga untuk lebih memahami hakikat daripada catur marga yoga itu. Dimana catur marga yoga ini memang nggak bisa dilepaskan dalam kehidupan sehari-hari. Dia selalu melekat dalam setiap aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian tantra kiri, tantrayana kiri, itulah yang saya sebutkan tadi, yang disebut dengan Bhairava. Bhairava, ritual, melaksanakan ritual di kuburan diyakini sebagai tempat yang suci. Mohon penugerahan di sana kepada sakti, begitu. Sepanjang dia terkontrol, penugerahan itu akan diarahkan ke hal-hal yang positif. Itulah menjadi pengobatan nanti, berupa pengobatan non medis yang menimbulkan kesehatan bagi masyarakat, begitu kalau terkontrol. Kalau tidak terkontrol, ini sering menimbulkan masalah bagi orang lain, begitu. Nah, berikutnya mengenai aliran kiri ini juga mempersembahkan caru yang ada lawarnya, persembahan binatang dan lain sebagainya, tetap dilakukan di Bali, di desa adat kita. Tetapi tetap dia dalam artian terkontrol gitu. Nah, umat Hindu, para pemirsa dimanapun berada, ya zaman sekarang ini memang kita umat Hindu di Bali, saya mengajak generasi mudanya untuk mau dalam artian rungu begitu terhadap agamanya sendiri, begitu. Jangan masih cuek sama agamanya sendiri. Memang harus diperhatikan tentang filsafat agama sendiri. Harus tahu memang generasi muda itu tentang agamanya sendiri, begitu. Ya kalau paham anak mula kedo saja masih, apa yang disebut dengan keseimbangan jasmani dan rohani kan tidak akan terwujud ya. Tidak akan bisa tercapai, begitu. Nah, oleh karena itu untuk mengimbangi ini, apalagi zaman sekarang ini sering sekali terjadi kalau kita tidak kuat mengendalikan diri kan bisa stres, begitu. Ini saya mengajak kaum muda Hindu, ayo mari kita mengintrospeksi diri, bisa mengoreksi diri, begitu. Sebenarnya apa sih yang kurang sebenarnya dalam hidup kita di bumi ini, begitu. Jangan kita hanya mendengung-dengungkan saja keseimbangan material, spiritual, begitu. Secara material sudah terpenuhi kebutuhan Anda. Ini generasi mudanya, ya. Saya mengajak terutama untuk generasi muda ini. Secara material terpenuhi semua kebutuhan Anda, tapi secara spiritual, rohani Anda masih kosong, begitu. Saya mengajak untuk yang belum paham sama agamanya, begitu. Bukan saya mengajak kepada orang yang sudah pintar sama agama, begitu. Tapi saya mengajak kepada orang yang belum memahami agamanya, begitu. Terutama ini anak-anak muda Hindu di Bali. Banyak sih memang yang sudah intelektual pengetahuan agamanya. Tapi sebagian besar saya lihat masih ada yang cuek sama agamanya, begitu. Ya, oleh karena itu Anda dimanapun berada, memang agama itu memang harus dipahami, begitu. Ya kalau tidak dipahami dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, ya kan kosong batin Anda, begitu. Akan sulit menemukan tentang jati diri kita. Dalam artian untuk memanajemen pikiran itu, mengelola pikiran itu, kalau orang sudah mengenal agama, nih anak-anak muda, saya rasa dia akan bisa bersikap, berpikir
maupun berbuat itu bisa lebih terarah begitu ya, sehingga tidak menimbulkan masalah di sekitar lingkungannya di mana dia berada. Justru dia akan bisa menciptakan berupa kesejahteraan maupun ketenangan begitu. Nah, para pemirsa umat Hindu yang saya cintai dimanapun berada, ya sekian Dharma Wacana saya khususnya mengenai Tantrayana, penerapan Tantrayana di Bali ini. Semoga apa yang disampaikan tadi ada manfaatnya, dan kalau ada hal-hal yang kurang berkenan saya mohon maaf begitu. Terakhir kali saya mengucapkan salam Paramasanti. Om Santi 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 Om.